Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Utari Dwinda, dan rekan-rekan saya ada Aisyah Nabila, Alfira Adibah, dan Nurul Asih Hajati. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai topik Islamic Promotion yang diambil dari buku Bakar Ahmad Al-Serhan, chapter 5 mengenai Islamic Promotion and Promoting to Muslims, dan salah satu jurnal dari Yusuf tahun 2016 dengan judul Promotion Mix Management, a Consumer Focused Islamic Perspective. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Islamic Promotion and Promoting to Muslims dari bukunya Bakar Ahmad Al-Serhan tahun 2011. Langsung saja, next. Ya, yang pertama, mungkin tidak ada agama lain ya di dalam sejarah umat manusia yang sangat bergantung pada promosi untuk mendukung tujuannya sebanyak Islam. Nah, Islam sendiri adalah agama yang didasarkan pada penyebaran informasi atau based on dissemination of information and awareness creation. Di mana dua fungsi yang harus dilakukan oleh orang beriman dan taat melalui prinsip dakwah menuntut Muslim untuk memiliki tugas atau peran dalam melakukan dakwah. Jadi di dalam Islam sendiri itu promosi ini udah dari jauh-jauh lama, udah dari zaman dahulu kala itu dilakukan melalui dakwah agama Islam. Nah, dalam dakwahnya juga Islam menambahkan dan menekankan pada ciri-ciri atau karakteristik seperti kindness, honesty, gradualism, true promises, articulasi, sensitivity to the needs of others, respect for their faiths and ways, a genuine interest in their well-being, and so on. Jadi kayak ciri-ciri ini tuh nggak mungkin dipatuhi dan dilaksanakan tanpa adanya motif dasar yang sangat kuat dari para Muslim. Di mana tidak lain motif tersebut adalah keyakinan yang benar akan adanya surga atau imbalannya surga. Nah, Islam Muslim sendiri juga melakukan dakwah ini berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tadi itu juga dianggap sebagai ibadah gitu, sebagai sarana ibadah dalam melakukannya. Oke, next. The transition of holy quarters. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu perintah Allah kepada Muslim itu jelas. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 di mana berbunyi, biarlah muncul darimu sekelompok orang yang mengundang semua yang baik, memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah. Jadi para Muslim marketers ini menanggapi perintah ini tuh dengan semangat dan dengan semangat gitu. Jadi sebagai hasilnya mereka tuh berusaha untuk menyempurnakan aktivitas pemasaran keagamaan mereka dengan menggunakan semua cara yang tersedia bagi mereka. Nah, kalau kenapa judulnya transition? Mungkin kalau dulu tuh marketers atau benar-benar dakwahnya mungkin dengan cara-cara yang langsung gitu ya. Orientasinya Allah gitu. Mungkin kalau zaman-zaman Nabi gitu. Nah, kalau dengan seiring berkembangnya waktu, banyak kegiatan promosi yang memanfaatkan cara-cara yang lebih ke duniawi gitu. Jadi transisinya orientasinya nggak ke Allah doang, tapi juga ke duniawi. Misalkan dengan cara berdagang, jadi kayak dakwah, tapi dengan cara berdagang juga. Jadi mereka bisa menyebarkan agama sekaligus juga menghasilkan penghasilan gitu. Oke, next. Oke, admiring the power of word. Jadi faktanya itu Al-Quran bisa dianggap sebagai buku terbesar yang pernah ada yang membahas tentang promosi. Menurut Muslim sendiri, keajaiban pertama
ini terletak pada gayanya yang nggak bisa direproduksi atau ditiru, bahkan oleh orang Arab sendiri yang kepadanya Al-Quran itu diturunkan gitu. Padahal kan bahasa mereka sendiri gitu, tapi mereka juga nggak bisa menirunya. Gitu. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad itu orang Arab bahkan terpesona oleh bahasa Arab, dan para sejarawan Arab mengakui bahwa bakat dan kefasihan sastra dari Al-Quran ini berada pada puncaknya saat itu. Oke, selanjutnya celebrating beauty and goodness. Nah, Al-Quran ini mengajarkan bahwa semua promosi kegiatan dakwah mengajak orang gitu harus diberikan dengan harus dilakukan dengan dengan menekankan pentingnya beauty, good, pardoning, counsel, dan kindness in everything a Muslim does. Jadi kayak harus mencontoh Nabi ya, kan Al-Quran mengaitkan pertemuan orang-orang di sekitar Nabi Muhammad karena fakta bahwa dia toleran, jadi Nabi itu toleran dan lembut. Makanya kalau misalkan oleh karena itu apabila kita melakukan promosi gitu, kegiatan promosi secara lembut, secara sopan, secara tadi sifat-sifat seperti beauty, good, pardoning, counsel, dan kindness itu mereka dan nggak kasar, nggak keras hati, maka mereka pasti nggak akan bubar gitu. Berbeda kalau misalkan kita kebalikannya, kalau misalkan kasar, pakai kata-kata yang kasar, keras hati, pasti mereka akan bubar gitu. Next. Cross cultural communication. Jadi Islam menyadari nih kalau adanya perbedaan budaya dan pengaruhnya terhadap keberhasilan promosi juga diakui dalam Al-Quran. Islam dengan jelas meminta umatnya untuk mengutamakan persamaan dan menghindari segala cara untuk adanya micu untuk permusuhan gitu, adanya pemicu untuk memercik permusuhan yang pada akhirnya dapat mengarah pada penolakan. Karena selalu ada kemungkinan kesalahpahaman yang lebih besar dalam komunikasi lintas budaya, maka umat Islam diminta untuk memilih kata-kata mereka dengan hati-hati ketika promosi gitu. Hal ini senada dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, katakanlah kepada hambaku bahwa mereka harus atau hanya mengatakan hal-hal yang terbaik. Next. Selanjutnya gradualism dan persisten. Jadi gradualism di sini maksudnya adalah secara bertahap. Promosi itu harus dilakukan secara bertahap dan persisten. Pendekatan Islam untuk promosi menekankan pentingnya akan gradualism dan persisten atau ketekunan. Meskipun perusahaan Muslim seperti semua perusahaan lain di pasar memiliki hak untuk melibatkan pelanggan dan menggunakan serta memperkenalkan bauran pemasaran yang berbeda, mereka nggak boleh seenaknya mengejek gaya hidup atau pola konsumsi orang non-Muslim. Dan Al-Quran juga dengan jelas mendukung proses gradualism atau proses bertahap ini ketika memperkenalkan konsep-konsep yang tidak konformis atau nggak biasa gitu. Misalnya pada kasus alkohol, kan dalam Islam itu alkohol dilarang. Nah, kita nggak bisa nih langsung tiba-tiba meminta, misalkan kasusnya mualaf, kita nggak bisa langsung tiba-tiba meminta para mualaf untuk berhenti minum alkohol gitu. Sebaliknya, promosi harus dilakukan secara bertahap gitu, secara yang mengarah pada larangan total dan pada larangan total atas produk tersebut. Jadi kayak dilakukan secara bertahap, kayak perlahan-lahan tapi pasti gitu. Kampanye itu juga harus menjadi panduan keteladanan bagi perusahaan Muslim yang menargetkan pasar non-Muslim, perusahaan non-Muslim yang menargetkan pasar Muslim, atau perusahaan yang memperkenalkan produk baru.
di mana cara ini jika dilakukan maka akan meminimalisasi adanya menimbulkan perselisihan dan juga nggak bikin para calon pelanggannya itu jadi kaget gitu, karena kan dilakukan secara bertahap. Nah, pada akhirnya agar promosi berhasil, semua komponennya harus dapat dipercaya, dan Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam hubungan antar manusia. Jelas penekanan ini ditunjukkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Next. Ya, selanjutnya promotion as promises. Pada intinya promosi itu adalah janji akan suatu harapan gitu. Janji akan suatu pemenuhan keinginan. Nah, janji-janji ini dibuat oleh penjual untuk menarik pelanggan dan mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan yang tampaknya saling menguntungkan gitu. Nah, di promosi sendiri terdapat 3 konsep yang saling berkaitan, yaitu adanya janji oleh penjual, daya tarik pelanggan, dan saling menguntungkan. Atau di sini di dalam di PPT-nya sendiri, promises by sellers, attraction of customers, dan mutual benefit. Nah, di dalam Islam sendiri, selain ketiga konsep ini tuh ada lagi satu ditambahin gitu dalam Islam, yaitu yang dianggap cukup penting, yaitu extended accountability. Ya, next. Nah, extended accountability itu apa sih? Jadi, Islam meminta pertanggungjawaban pembeli dan penjual atas tindakan mereka, nggak hanya di depan pelanggan, di depan pokoknya nggak hanya duniawi gitu, tapi lebih penting di hadapan meminta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu, atau Allah di kehidupan akhirat nanti. Nah, extended accountability ini juga berfungsi sebagai motif bagi kedua belah pihak dalam hubungan jual beli, misalkan untuk berperilaku secara bertanggung jawab sepanjang pengetahuan mereka. Nah, extended accountability juga berfungsi sebagai pencegah orang dari melakukan perilaku yang curang, kurang terhormat di dalam kegiatan bisnis. Nah, bahkan ada sebagian orang yang mampu untuk melanggar hukum kan tanpa terdeteksi oleh sistem hukum positif atau sistem hukum negara gitu. Nah, oleh karenanya mereka harus terus di dalam Islam tuh mereka harus terus-menerus diingatkan bahwa tindakan mereka juga akan diawasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Intinya itu seseorang memang dapat luput dari pengamatan manusia, tapi seseorang nggak dapat menghindari pengamatan dari Allah. Oleh karena itu, karena hukum positif dunia ini tidak mewakili disinsentif yang sah bagi beberapa orang, maka peringatan tentang pengadilan akan di akhirat itu bisa menunjukkan atau bisa menjadi kontrol tambahan atas perilaku yang tidak diinginkan gitu. Nah, dimensi extended accountability ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan dari 3 konsep promosi yang sebelumnya telah disinggung, yaitu yang tadi 3 itu, janji oleh sellers, daya tarik dari pelanggan, dan mutual benefits. Nah, extended accountability ini sangat mempengaruhi ketiga itu karena akan memaksa marketers untuk melihatnya dari perspektif yang baru atau perspektif yang berbeda. Untuk penjelasan lebih detailnya terkait extended accountability ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Next. Nah, berikutnya ada extended accountability and sellers promises atau janji
Promises atau janji itu adalah usaha atau jaminan yang diberikan oleh satu orang kepada orang lain yang menyetujui atau menjamin untuk melakukan atau memberikan sesuatu, atau juga untuk tidak melakukan atau tidak memberikan sesuatu di masa depan. Nah, di sini perusahaan dalam upaya mereka untuk bersaing, berusaha untuk menarik pelanggan dengan membuat janji yang terkadang sulit dipenuhi dan terkadang juga bahkan tanpa niat nyata untuk memenuhinya. Sedangkan dalam sudut pandang Islam tentang janji, janji itu harus dipenuhi. Jika janji tidak dipenuhi, maka janji sebaiknya tidak dibuat sejak awal. Sesuai dengan sabda Nabi, yaitu barang siapa yang memiliki 4 ciri berikut akan menjadi seorang yang munafik murni, dan siapapun yang memiliki salah satu dari 4 ciri berikut akan memiliki satu ciri kemunafikan kecuali dan sampai ia melepaskannya. Yang pertama itu cirinya kapanpun dia dipercaya maka dia mengkhianati. Yang kedua, setiap kali dia berbicara dia berbohong. Yang ketiga, kapanpun dia membuat perjanjian dia terbukti berbahaya. Dan terakhir, setiap kali dia bertengkar dia akan berperilaku sangat tidak berhati-hati, jahat dan menghina. Nah, di sini marketers harus dapat menunjukkan bahwa mereka itu jujur dan berniat untuk memenuhi janji mereka. Tawaran sesuai syariah adalah salah satu yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, barang atau jasa yang ditawarkan itu sendiri harus halal. Yang kedua, harus dikirim melalui rantai pasokan halal atau halal supply chain. Yang ketiga itu, jika seorang penjual mengetahui bahwa produk tersebut dibeli untuk tujuan yang tidak diperbolehkan menurut syariah, maka penjual tersebut secara religius bertanggung jawab tidak hanya untuk menjualnya, tetapi juga untuk mengiklankannya. Yang keempat, harus diiklankan dengan menggunakan cara-cara yang sesuai syariah. Yang kelima, pelanggan harus diberitahu sepenuhnya tentang apa yang mereka beli. Next. Nah, ini ada general implication for business. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam tidak mentolerir semua promosi yang menipu, seperti pernyataan palsu, tuduhan tidak berdasar, serta kesaksian palsu. Dalam kerangka etika Islam, membuat kesan palsu sebagai sarana untuk mempromosikan suatu penawaran itu sangat dilarang. Secara umum, kerangka kerja ini dibangun di atas beberapa aturan, termasuk yang pertama, penolakan atas manipulasi tekanan tinggi atau teknik penjualan yang menyesatkan. Misalnya, pada iklan shampoo, marketers menggunakan model dengan rambut cantik untuk memberikan kesan bahwa rambut mereka terlihat bagus karena shampoo yang mereka iklankan. Hal itu merupakan tipuan menurut Islam. Kampanye promosi semacam itu mendorong beberapa wanita untuk bertindak ekstrim dengan memiliki rambut seperti yang diiklan. Banyak wanita lain yang dibuat merasa buruk tentang dirinya karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah memiliki rambut yang terlihat dalam iklan tersebut. Yang kedua, menghindari promosi penjualan yang menggunakan tipu daya. Misalnya, menggunakan anak sehat dalam iklan yang mempromosikan makanan cepat saji, minuman bersoda, cemilan tidak sehat, dan produk lain untuk memberi kesan yang salah bahwa kesehatan mereka lebih baik. Maka hal ini juga dilarang. Yang ketiga, menghindari mempromosikan produk yang dianggap haram. Tidak ada yang namanya promosi Islam itu untuk alkohol, daging babi, musik-musik, narkotika, serta minuman keras. Yang keempat, menghindari penggunaan daya tarik tertentu seperti seksual, emosional, ketakutan, dan sebagainya. Misalnya, praktik umum menggunakan wanita dalam pakaian renang untuk mempromosikan mobil atau pameran mobil itu merupakan budaya barat yang dikecam dalam Islam. Yang kelima, ada menganjurkan konsumsi sebagai bentuk ibadah. Yang keenam, ada menghindari provokasi
keinginan dan mengakui bahwa keinginan tertentu tidak akan pernah terpenuhi terlepas dari kekayaan seseorang. Dalam hadis, salah satu hadis disebutkan bahwa jika putra Adam memiliki uang yang setara dengan sebuah lembah, maka dia akan menginginkan yang lain serupa dengannya, karena tidak dapat memuaskan mata putra Adam kecuali debu, dan Allah mengampuni orang yang bertaubat kepadanya. Yang ketujuh ada menganjurkan konsumsi yang berlebihan, di mana promosi tidak boleh mendorong sebuah tindakan pemborosan atau konsumsi yang berlebihan. Yang kedelapan ada pengungkapan dan transparansi, di mana seorang pelanggan harus diberitahu tentang apa yang akan mereka dapat, di mana marketers harus mengungkapkan semua kecacatan barang mereka, baik jelas maupun yang tersembunyi. Yang kesembilan ada menghindari promosi yang dapat menyebabkan kemunduran mental jangka panjang atau kontribusi pada kebodohan pikiran. Yang terakhir ada penggunaan fantasi yang berlebihan. Penggunaan bahasa dan perilaku sugestif seperti stereotip wanita dalam iklan sebagai objek untuk memikat dan menarik pelanggan adalah semua aktivitas yang dihindari oleh pemasar muslim. Next. Ini ada implication for advertising atau periklanan, di mana dalam pemasaran Islam itu harus menggunakan pria, tidak boleh wanita. Yang kedua itu gunakan kartun dan animasi, bukan manusia. Yang ketiga ada menggunakan benda-benda alam seperti pemandangan alam, hewan, burung, dan sebagainya, yang penting bukan manusia. Yang keempat ada menggunakan latar belakang yang sesuai, bukan yang memberontak. Terus yang kelima ada gunakan musik alami, yang tenang. Kalau Islam kan tenang, bukan tentang musik barat yang cenderung lebih keras seperti rock and roll dan musik rap. Yang keenam ada gunakan musik dan pengaturan optimis tanpa blues. Yang ketujuh ada jangan mengacu pada seksualitas, kebencian dan rasisme. Yang kedelapan ada memanfaatkan saluran televisi dan radio Islami atau tidak semuanya harus tentang menari dan bernyanyi. Yang kesembilan ada tekankan kesopanan dan rasa hormat. Yang terakhir ada gunakan warna hijau dan putih, di mana harus dihindari warna hitam dan biru, di mana hitam itu diasosiasikan dengan duka atau kegelapan dan kehilangan petunjuk, sementara biru itu menggambarkan warna orang yang melakukan kesalahan di hari kiamat. Next. Yang selanjutnya ada implication for sales promotion. Yang pertama ini orang yang menawarkan promosi harus diakui sebagai seorang muslim. Yang kedua itu muslim biasanya orang muslim itu pergi berbelanja dengan keluarga. Jadi pastikan untuk memberi promosi itu kepada semua anggota keluarga, tidak hanya sebagian dari anggota keluarga. Yang ketiga adalah lakukan promosi setelah sholat, bukan sebelumnya. Karena biasanya umat muslim ini menghindari makan segera sebelum sholat, karena Islam mendorong mereka untuk membersihkan gigi setiap kali mereka sholat. Apalagi mereka biasanya terburu-buru ke masjid sehingga tidak cukup untuk mencicipi makanan. Terus yang keempat ada Muslim menjadi semakin skeptis tentang motivasi yang mendasari buy one get one. Biasanya buy one get one ini identik dengan kualitas rendah, terus tanggal kadaluarsa yang cepat, terus kondisi pergudangan yang buruk, dan sebagainya. Oleh karena itu, marketers perlu memastikan bahwa produk mereka itu baik. Yang kelima ada keluarga lokal di negara-negara Teluk Arab pergi berbelanja di pagi hari karena pasar kurang ramai. Biasanya karena yang berbelanja itu wanita. Dan wanita biasanya tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Mereka seringkali pergi di pagi hari karena itu waktu terbaik karena anak-anak mereka sedang bersekolah. Yang keenam ada promosi berjualan harus dilihat sebagai hadiah, bukan sebagai amal atau cara untuk memikat pelanggan. Yang terakhir ada populasi muslim pada umumnya sangat berwarna dan mereka menyukai
warna dan perayaan. Oleh karena itu, promosi harus dilakukan dalam suasana perayaan yang ramah pada keluarga. Next. Implication for telemarketing. Yang pertama itu saat nelpon di rumah, pekerjakan wanita bukan pria, di mana pria Arab dan Muslim pada umumnya sangat sensitif terhadap wanita dalam keluarga mereka yang berbicara dengan orang asing, meskipun itu terkait masalah bisnis. Yang kedua, jika mereka mengatakan tidak, jangan menelpon lagi kecuali Anda memiliki sesuatu yang benar-benar berbeda. Yang ketiga ada jangan menelpon di antara sholat zuhur dan sholat asar, karena biasanya umat muslim di banyak negara memiliki kebiasaan tidur siang dalam waktu tertentu. Next. Ini ada implications for public relation. Yang pertama, rayakan orang-orang yang nyata dan hindari selebriti. Biasanya Islam itu tidak menganjurkan untuk bekerja sebagai entertainment atau penghibur. Jadi libatkan mereka dalam berbagai aktivitas karena biasanya entertainment itu menimbulkan keributan, tapi ini menggambarkan perusahaan tidak menghormati agama dan budaya. Yang kedua ada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan harus berasal dari penduduk setempat, biasanya karena mereka memiliki cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku yang sama. Yang terakhir adalah menjadi dermawan sangat diagungkan dalam Islam. Sebuah perusahaan yang terlihat benar-benar terlibat dalam kegiatan amal sukarela dan nyata akan memenangkan hati konsumen muslim. Next. Nah, kesimpulan dari buku ini yaitu etika bisnis Islam menyiratkan bahwa informasi produk yang akurat harus diberikan ketika barang dijual. Lalu promosi Islami berarti mempromosikan hanya apa yang menyenangkan Tuhan melalui metode yang sama menyenangkan, yaitu apa yang diiklankan harus sepenuhnya halal. Lalu kesimpulannya, promosi dapat dilihat sebagai saluran yang dimulai dengan produk halal yang diproduksi oleh produsen yang jujur, penuh kasih, dan berpengetahuan luar, dan diakhiri dengan pelanggan yang berniat baik. Jika promotor mengetahui atau mencurigai bahwa operasi, proses, maupun bahan tidak diproduksi dengan baik, maka hal itu merupakan perbuatan yang dosa. Next. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang sebuah paper yang berjudul Promotion Mix Management, A Consumer Focused Islamic Perspective, yang ditulis oleh Yusuf tahun 2016. Nah, dalam studi ini penulis berupaya untuk menguji promotion mix management dari perspektif Islam dengan lebih fokus kepada pentingnya nilai-nilai Islam dalam mengembangkan strategi promosi. Nah, di introduction-nya, di sini tuh terdapat dua aspek dalam setiap agama, yaitu ada aspek spiritual dan aspek aturan dan peraturan. Nah, kalau untuk aspek spiritual sendiri itu berfokus pada memprioritaskan cinta, kedamaian, harmoni, kesabaran, dan perhatian pada orang lain. Untuk aspek aturan dan peraturan adalah kode etik moral untuk mengatur perilaku sosial dan individu. Nah, di introduction-nya ini, si penulis menuliskan mengapa agama harus diperhatikan oleh pemasar. Nah, alasannya itu ada 4. Yang pertama, agama itu memasuki semua aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Jadi, agama itu sama masyarakat diterapkan dalam keseluruhan kehidupannya gitu. Nah, yang kedua itu agama membawa stabilitas pada budaya lingkungan masyarakat yang dinamis. Nah, oleh karena itu, ini merupakan fenomena jangka panjang yang layak untuk dilakukan, dipelajari secara menyeluruh, dan dipahami secara mendalam, terutama di pasar tempat banyaknya masyarakat yang bermayoritas beragama Islam. Yang ketiga, pengaruh ajaran Islam lebih berpengaruh kepada pengikutnya dibandingkan dengan agama lainnya. Dan yang terakhir, Islam tidak membedakan antara dimensi spiritual dan temporal.
Karena ketaatan pada agama Islam tidak adil jika hanya sebatas pergi ke masjid saja, namun juga tujuannya menyebar melalui semua aspek individu melalui kehidupan sehari-hari. Jadi dalam Islam itu keadilan itu nggak hanya sebatas kita tuh beramal di masjid atau kita bersedekah gitu, tapi bisa melalui dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, terus landasannya di sini yang pertama, Islam menganjurkan agar promosi perusahaan harus diintegrasikan dengan perspektif Islam untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada pelanggan. Nah, yang kedua, Islam sebagai sistem sosioekonomik yang lengkap dengan melibatkan pedoman untuk semua fungsi komersial, termasuk pengelolaan promosi. Nah, di sini melibatkan pedoman adalah cara untuk memperbaiki kehidupan orang-orang demi kebaikan keseluruhan masyarakat. Jadi tujuannya itu lebih ke masyarakat luas dibandingkan kepada individu. Nah, terus yang terakhir, Islam juga mencegah adanya motif tersembunyi pada manusia karena Islam dapat menyentuh hati nurani manusia dan membawa perubahan yang baik di dalamnya. Nah, yang bagian kedua itu adalah what is Islamic marketing. Nah, di sini konsep pemasaran Islam ini berbeda dengan konsep pemasaran pada umumnya, karena Islam lebih berfokus pada kebaikan dalam bermasyarakat dan melarang perusahaan untuk mengejar tujuan yang memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi lebih kayak menciptakan nilai kepada masyarakat dibandingkan kepada tujuan mencapai keuntungan pribadi. Nah, yang kedua itu prinsip maksimalisasi nilai dalam pemasaran Islam, yang mana berbeda konsep keadilan yang menentukan berdasarkan konsep keadilan yang menentukan keseluruhan ideologi pelaksanaan bisnis. Nah, keadilan di sini adalah pemenuhan kewajiban terhadap penciptanya dan sesama manusia gitu. Nah, terus selanjutnya dalam Islam perdagangan dan semua fungsi yang terkait dengannya, misalnya pemasaran dianggap sebagai ibadah. Nah, konsep ibadah dalam Islam itu berbeda. Contohnya, seorang itu tidak harus melakukan ibadah ketika ke masjid saja gitu. Tetapi jika dia menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, maka itu juga dianggap sebagai ibadah. Nah, oleh karena itu, perdagangan jika dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka akan dinilai sebagai ibadah juga. Tuh. Nah, yang terakhir, pemasaran Islam ini mencakup semua pedoman dalam Islam terkait untuk melakukan fungsi pemasaran dalam bisnis. Nah, terus selanjutnya, is there a need for Islamic marketing? Nah, di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama itu ada religious reason. Nah, untuk alasan agama ini, yang pertama itu rasio populasi masyarakat muslim yang diperkirakan akan meningkat. Nah, seperti yang kita ketahui, rasio populasi muslim itu diperkirakan mencapai 1/4 dari dunia pada tahun 2020 ini, dan 1/3 dari dunia pada tahun 2075 nanti. Nah, faktanya di antara 11 negara yang berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di masa mendatang, 7 di antaranya itu didominasi oleh negara muslim, yaitu ada Iran, Turki, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Indonesia, dan Mesir. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memahami sudut pandang Islam dalam operasi bisnis, terutama dalam perumusan komunikasi pemasaran. Nah, selanjutnya pentingnya bagi perusahaan untuk memahami bagaimana pengaruh agama bagi kehidupan masyarakat muslim. Nah, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara muslim harus menghargai dan memahami kode etik dalam Islam. Contohnya, perusahaan di Saudi yang mempromosikan produknya dengan iklan namun mengandung hal-hal yang bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai Islam, misalnya kayak iklannya itu mengandung nilai-nilai barat. Nah, hal ini tuh memungkinkan perusahaan untuk kehilangan sebagian besar konsumen muslimnya gitu. Nah, untuk alasan yang kedua ada economic reason atau alasan ekonomi. Yang pertama itu perspektif Islam tentang bisnis mendapat apresiasi tinggi dengan semakin berkembangnya bank syariah. Nah, bank syariah ini dia berkembang ke lebih 100 negara yang ada di dunia, dan ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, terus yang alasan kedua, tingkat keberhasilan bank syariah di negara mayoritas muslim maupun minoritas muslim. Nah, untuk di negara minoritas muslimnya contohnya kayak di Inggris sama Singapura. Nah, ini tuh menunjukkan apresiasi yang positif untuk perkembangan Islam gitu.
Terus yang alasan ketiga ada legal reason atau alasan hukum, di mana adanya beberapa aktivitas pemasaran yang terikat oleh batasan yang ditetapkan oleh lembaga agama. Nah, contohnya itu di negara Malaysia nih, iklan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dilarang untuk ditayangkan. Terus juga jika ada model perempuan, mereka harus mengikuti aturan dalam berpakaian jika mereka ingin tampil di TV nasional. Terus terakhir, dan untuk iklan produk kebersihan wanita itu nggak boleh tayang sebelum jam 10 malam gitu. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kebutuhan untuk mengenali perspektif Islam dalam segi operasi bisnis. Contohnya kayak promosi. Nah, promotion mix management ini dalam perspektif Islam akan dibahas atas dasar 4 sumber dalam petunjuk bagi umat Islam. Yang pertama itu ada melalui Al-Quran, terus yang kedua ada melalui hadis atau ucapan Nabi Muhammad, yang ketiga ada agel yang mencakup kesimpulan yang dicapai melalui pembenaran, alasan, dan logika. Yang keempat ada ijtihad, yaitu pemahaman yang disepakati tentang ajaran Islam oleh ulama muslim. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya. Pada bagian ketiga, kita telah mengetahui bahwa promosi yang menurut perspektif Islam dibutuhkan karena 3 alasan, yaitu religious reasons, economic reasons, dan legal reasons. Sehingga pada bagian keempat ini akan membahas strategi promosi dalam Islam. Nah, promotion in Islam itu ada 4 poin utama. Yang pertama, prinsip maksimalisasi nilai dalam Islam berfokus pada akumulasi kekayaan yang terdekat dengan pendekatan IMC yang berpusat kepada konsumen. Nah, perspektif ini dalam IMC digolongkan sebagai outside-in approach yang menetapkan bahwa seluruh kegiatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen dan didorong secara nyata oleh konsumen. Yang kedua, marketers itu harus mempertimbangkan secara aktif tentang apa yang konsumen ingin lihat atau dengar, serta sumber daya signifikan harus dialokasikan untuk membangun database konsumen yang tersegmentasi. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan presisi dan efisiensi yang apabila dihubungkan dengan kondisi saat ini adalah pemanfaatan kemajuan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu commercial and trade dalam Islam sangat diakui karena merupakan bagian fundamental dari kehidupan. Penjual yang jujur dianggap sebagai seseorang yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Mengapa? Karena pedagang itu dianggap sebagai profesi yang terhormat karena diakreditasi sebagai profesi Nabi pada masanya. Sehingga peralatan yang digunakan untuk mempromosikan perdagangan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang keempat, strategi pemasaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menambah kenyamanan dalam hidup dianggap sebagai tindakan yang menawan dalam Islam. Di mana hal ini bisa tercermin dalam strategi promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam di lingkungan yang tidak bersahabat pada saat itu. Next slide. Nah, ini Islamic Promotional Ethics ada 4 poin utama, yaitu yang pertama, Islam tidak mengizinkan praktik menyembunyikan informasi produk yang tidak menguntungkan dari pelanggan, di mana dalam ajaran Islam kegiatan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan, kemunafikan, dan curang, yang mana menghambat terjadinya keadilan bertransaksi dan kejujuran berkomunikasi. Kedua, Islam menekankan pentingnya menepati janji, yaitu marketers harus menjanjikan kepada konsumen sesuai kapasitasnya daripada melebih-lebihkan suatu klaim. Nah, hal ini ditunjukkan untuk menghindari terjadinya mismatch expectation dan lower satisfaction dari konsumen. Yang ketiga, Islam menekankan pentingnya menepati janji, yang ketiga, Islam itu didasarkan pada prinsip-prinsip maksimalisasi nilai, di mana jika suatu produk atau jasa tidak bermanfaat untuk kebaikan masyarakat, maka lebih baik tidak diproduksi. Islam melarang penerapan eksploitasi pelanggan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan yang keempat, pelarangan pemberian ukuran dan berat yang tidak sesuai dalam suatu transaksi. Karena hal ini membuat pembeli dan penjual tidak mendapatkan apa yang benar-benar seharusnya diterimanya. Nah, dalam Islam, hal ini disebut sebagai tatfif, yang mana hal ini juga tidak menyangkut untuk takaran produk saja, tetapi juga bisa untuk upah atau gaji.
yang mana secara tidak langsung merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dari keempat poin Islamic Promotional Ethics ini, kita tahu bahwa setiap orang itu harus mendapatkan apa yang layak. Mendapatkan sesuatu yang lebih banyak atau lebih sedikit dianggap sebagai ketidakadilan dalam Islam. Next slide. Nah, ini ada coercive marketing, di mana pemaksaan itu disebut sebagai ikrah yang sangat tidak dianjurkan karena mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk mengevaluasi pilihannya secara rasional. Nah, sexual appeal, emotional appeal, fear appeal, iklan subliminal, dan klaim penipuan itu memiliki elemen pemaksaan. Nah, terdapat 3 poin dari coercive marketing yang mana dilarang oleh Islam, yaitu yang pertama, strategi promosi yang menyebarkan budaya dan nilai-nilai barat yang tidak dapat diterima dalam Islam. Yang kedua, menciptakan deliberate confusion dengan memberikan informasi yang ambigu, menyesatkan, atau tidak memadai melalui komunikasi pemasaran. Nah, hal itu menjadikan seorang pelanggan sulit untuk membuat pilihan rasional karena adanya berbagai perbandingan penawaran. Dan yang ketiga, upaya pemasaran yang membujuk pelanggan untuk membeli secara impulsif. Hal ini didukung dengan adanya desain toko, tampilan produk, desain kemasan, dan teknik promosi penjualan. Nah, pembelian impulsif ini dalam Islam disebut sebagai nafsi amarah, yaitu keadaan seseorang yang overwhelmed untuk memenuhi keinginannya. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada simbol dan isyarat Islam atau Islamic Symbol and Cues. Nah, yang pertama ini simbol dan cues ini digunakan oleh pemasar dalam kampanye promosi. Misalkan contohnya penggunaan kata bismillah, terus ada juga penggunaan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Misalnya kayak ayat, kami membuat segalanya dengan air. Nah, itu digunakan oleh produsen pompa air untuk promosi gitu. Terus juga ada penggunaan hijab, yaitu untuk juru bicara atau model dalam iklan. Nah, terus yang kedua ini ada hasil penelitian pemanfaatan simbol-simbol dan isyarat Islam, bahwa pemanfaatan simbol-simbol dan isyarat Islam dalam periklanan menimbulkan perasaan positif dari pelanggan Muslim, karena simbol dan isyarat agama memiliki kekuatan dalam kehidupan sehari-hari konsumen Muslim. Nah, yang ketiga adalah perusahaan dalam menggunakan simbol dan isyarat agama dalam menjual barangnya. Nah, di sini jika perusahaan menggunakan simbol dan isyarat agama dalam menjual barangnya hanya dengan tujuan menarik pelanggan Muslim tanpa mempertimbangkan kepatuhan hukum Islam dalam operasinya, maka itu adalah perbuatan yang melawan ideologi fundamental Islam. Nah, di sisi lain, jika perusahaan mematuhi semua aturan dan regulasi Islam dalam operasinya, seperti pemasaran, dengan menggunakan simbol dan isyarat Islam, maka hal tersebut bisa diterima dan dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya implikasi konsep Islam tentang ibadah dan halal haram. Nah, di sini yang pertama, produsen tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan pendekatan maksimalisasi, melainkan harus mempertimbangkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan karyawannya. Terus yang kedua, promotion mix dirancang sesuai prinsip-prinsip Islam sama halnya dengan ibadah, yang mana dapat mengubah keseluruhan tujuan dalam berbisnis. Jadi perusahaan yang menggunakan promotion mix ini akan mengutamakan tujuan ibadah dibandingkan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga ada konsep halal dan haram tidak hanya sebatas pada produk, tetapi juga pada signifikansi dan implikasinya yang meluas ke semua bidang kehidupan. Nah, halal adalah status spiritual yang hanya dapat dicapai dengan menginternalisasi cara hidup yang dikembangkan oleh Islam. Misalkan contohnya, jika seorang menggunakan uang hasil penipuan untuk membeli daging yang halal, itu tidak berarti orang tersebut telah mengkonsumsi makanan yang halal gitu. Nah, terus yang keempat ada branding halal membantu konsumen menghindari unsur keraguan dalam pembelian mereka. Nah, oleh karena itu perlu adanya perubahan yang tegas dalam proses produksi dan praktik pemasaran perusahaan untuk memenuhi kriteria produk halal yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, perusahaan yang memiliki tujuan ke arah sana memiliki hak untuk mengintegrasikan agama dalam upaya pemasaran mereka. Nah, selanjutnya ada layanan pelanggan atau customer service. Yang pertama itu, Islam menekankan umatnya untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain dengan bersikap sopan dalam berperilaku dan berbicara.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang yang berbaik hati saat membeli, menjual, dan membayar hutang. Terus selanjutnya, Islam mengajarkan untuk fokus pada perhatian, sopan santun, dan perilaku yang baik. Nah, di sini itu maksudnya bukan hanya karena produktif untuk bisnis atau mempertahankan pelanggan, tetapi karena sebenarnya hal tersebut itu adalah perbuatan yang baik. Nah, tindakan ini didorong oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sunnah, dan itu diakui sebagai tindakan yang sangat bermanfaat jika dilakukan oleh masyarakat Muslim. Nah, selanjutnya adalah Islam menekankan pada perlindungan hak setiap orang dan sopan terhadap anggota masyarakat lainnya. Nah, terus selanjutnya yang keempat, Islam tidak hanya menggarisbawahi pentingnya perilaku yang baik dari penjual, tetapi juga perilaku yang lembut dari pembeli. Yang mana konsep pemasaran ini tidak terlalu ditekankan oleh sistem pemasaran modern sekarang gitu. Dan yang terakhir, Islam menekankan maksimalisasi nilai dalam mengejar kebaikan yang lebih besar dalam kesejahteraan keseluruhan masyarakat, bukan hanya kepada segmen masyarakat tertentu saja gitu. Bagian selanjutnya yaitu Celebrity Endorsement and Opinion Leadership in Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW menunjuk Umar bin Khattab sebagai influencer atau opinion leaders pada fase awal Islam untuk mendorong tujuan penyebaran dakwah Islam. Umar dianggap sebagai sosok yang kuat, memiliki kepribadian yang karismatik, dan memiliki keterampilan berperang. Nah, opinion leaders ini tuh bertujuan untuk membentuk opini dan tren di seluruh komunitas yang dianggap layak untuk ditiru oleh orang lain. Islam mengizinkan penggunaan influencer hanya ketika aspek dari ajaran Islam itu sudah terpenuhi oleh perusahaan atau public figure dengan tujuannya untuk membantu pembeli membuat pilihan, bukan untuk menarik pembeli. Pada tahun 2009, produk Lay's di Pakistan itu diduga menggunakan beberapa bahan yang menggunakan lemak babi, yang mana hal itu tidak benar. Sehingga untuk mengklarifikasinya, Lay's Pakistan ini dia meluncurkan campaign yang menampilkan label 100% halal dengan menayangkan Junaid Jamshed, yaitu akademisi Islam yang terkenal di Pakistan, untuk meyakinkan konsumen muslim dalam menentukan pilihannya. Next slide. Nah, ini ada direct marketing, some insights from Islam. Nah, direct marketing itu dianggap sebagai alat yang menarik untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen. Nah, ini ada 3 tahapan dalam berkomunikasi antara Nabi Muhammad SAW dengan raja-raja pada masanya melalui surat. Yaitu yang pertama, penerima, yaitu raja-raja, dikenalkan dengan produk atau ide baru, yaitu Islam. Yang kedua, pengiriman undangan untuk masuk Islam. Yang ketiga, kerugian yang didapatkan atau sebagian besar bersifat spiritual apabila tidak memilih ide yang diusulkan. Nah, dari tahapan ini kita mengetahui bahwa pada masa itu Nabi telah menggunakan strategi promosi dan komunikasi yang baik, yaitu dimulai dengan pengenalan produk, yaitu Islam untuk masyarakat yang awam, lalu mencoba mengajak masyarakat, serta menginformasikan kerugian apa sih yang akan didapatkan jika tidak memilih ajaran Islam. Nah, di sini juga Islam memiliki ketentuan bagi penjual untuk melakukan transaksi dengan pembeli, di mana Islam itu menekankan bahwa penjual itu harus mengatasi semua keberatan dari pembeli, serta mengurangi disonansi dan ketidakpastian terkait pembelian untuk memberikan kemudahan pikirannya. Di mana ini ada namanya tahapan objection handling, yaitu mencari solusi integratif dengan pertukaran informasi dan mengidentifikasi manfaat apa yang diinginkan baik untuk pembeli maupun untuk penjual. Dan yang kedua, tahapan penutupan penjualannya itu penjual itu harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam taktik persuasif dan menutupnya dengan informasi yang relevan. Jadi, jika konsumen tidak melakukan pembelian, penjual itu diharapkan untuk tetap melakukan kesopanan. Nah, selain itu, teladan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contoh dalam berkomunikasi itu adalah sosok yang tidak pernah menyela pembicaraan, sabar, toleran, dan pemaaf. Next slide. Nah, ini direct marketing seminar from Islam ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, Islam berfokus pada penggunaan informasi sebagai alat dalam bertransaksi bisnis. Pembeli berhak atas haknya dan penjual tidak boleh membujuk atau meminta bantuan sentimental untuk mengakhiri penjualan.
Yang kedua, Islam itu tidak mengajarkan mengambil sumpah, bersumpah, berjanji, dan strategi persuasif lainnya, di mana hadis Bukhari mengatakan bahwa pengambilan sumpah itu membuat komoditas terjual, tetapi hal itu menghilangkan keberkahan di dalamnya. Nah, yang ketiga, penjual dan pembeli yang memiliki atribut empati, kasih sayang, dan manusiawi akan membangun hubungan yang berkualitas. Nah, ini ada kasus nyata yang terjadi dekat saya. Di pasar tradisional dekat rumah saya, ada pedagang bumbu giling yang kedainya sangat ramai. Pedagang tersebut kerap kali memberikan tips-tips bagi ibu rumah tangga dalam mengolah bumbu untuk dasar makanan yang enak. Nah, yang mana hal ini sangat berguna bagi mereka yang tidak memiliki keahlian dalam masak. Sehingga tidak heran bahwa kedai itu selalu ramai karena pedagang tersebut selalu mencoba untuk membangun komunikasi secara pribadi kepada setiap pembelinya. Nah, jadi dari teknik direct marketing ini kita tahu nih bahwa ada teknik mendemonstrasikan pesan secara efektif, yaitu gerakan tubuh dan tangan yang terkoordinasi saat menjelaskan sesuatu. Next slide. Nah, jadi dari jurnal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan 4 poin utama, yaitu yang pertama, Islam mengajarkan pentingnya kesejahteraan sosial dan mempromosikan kesejahteraan seluruh masyarakat daripada menjaga kepentingan sekelompok orang. Yang kedua, Islam menawarkan paradigma paralel dalam berbisnis yang tidak hanya sesuai dengan pasar muslim, tetapi juga pasar non-muslim, karena prinsip maksimalisasi nilai dan keadilan merupakan dasar dari membangun kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Islam melarang konsumsi yang berlebihan, karena hal ini membuat orang menjadi tamak. Dan yang keempat, promosi Islam itu memperhitungkan hal spiritual yang membentuk sikap visioner dan dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan praktik pemasaran yang adil. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.